Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sinekrip, balik lagi sama gue Inka. Jadi kali ini gue mau ngobrolin sebuah film Indonesia yang baru aja tayang di bioskop. Judulnya adalah Keajaiban Air Mata Wanita. Nah, bagi kalian yang belum tahu, jadi film ini itu diangkat dari buku bestseller, judulnya adalah Rahasia Magnet Rezeki, karya Ustadz Nasrullah. Nah, jadi bagi kalian mungkin yang udah baca bukunya, film ini bakal jadi menarik banget. Cuma disclaimer dulu, gue belum baca bukunya, jadi review gue kali ini tuh pure dari sudut pandang filmnya aja. FYI, jadi kan film ini tuh baru tayang hari Kamis kemarin ya. Dan setahu gue tuh kayak dibanding film Indonesia yang lainnya tuh jumlah layarnya tuh termasuk yang paling sedikit gitu. Tapi jumlah penonton di hari pertamanya tuh bisa mencapai 36.000, itu di luar gala premiernya, dan spesial screeningnya mencapai 37.000 gitu. Jadi ya itulah yang bikin gue makin penasaran sama nih film. Jadi film Keajaiban Air Mata Wanita ini sutradarai oleh Indra Gunawan, lalu dibintangi oleh beberapa nama yang udah nggak asing lagi di perfilman Indonesia. Itu ada Citra Kirana, Rezky Aditya, Natasha Rizky, dan juga lain-lain. Ceritanya ini berfokus pada seorang istri yang namanya Kiki gitu. Dia awalnya itu hidup bahagia banget sama suami dan anaknya, hidup serba berkecukupan, pokoknya lengkap deh. Sampai suatu hari ini si suaminya itu meninggal secara tiba-tiba. Nah, sejak itu hidupnya tuh bener-bener penuh dengan masalah, ujian bertubi-tubi gitu kan. Ada masalah ekonomi, sempat konflik juga sama anaknya, sempat dituduh pelakor. Pokoknya sampai dia tuh ngerasa benar-benar kehilangan arah dan benar-benar terpuruk. Nah, di tengah semua itu akhirnya Kiki tuh mendapatkan sebuah ilmu yang bisa mengubah mindset dia, yang namanya tadinya musibah itu bisa menjadi magnet rezeki. Jadi dari situ tuh film ini nggak cuman ngasih lihat perjalanan emosional Kiki, tapi juga belajar soal pentingnya tawakal, bersabar, dan juga terus berusaha. Jadi memang dari ceritanya ini sangat kuat banget pesan moralnya. Oke, sekarang masuk ke bagian yang gue suka dari film ini, karena menurut gue ada beberapa poin yang memang film ini layak banget ditonton. Itu yang pertama, chemistry pemeran utamanya ini natural banget ya, karena kita udah tahu ya, Citra Kirana dan Rezky Aditya ini kan adalah pasangan suami istri di real life. Jadi memang udah untuk urusan chemistry gitu nggak usah diraguin lagi, adegan-adegannya nggak canggung ya, dan mereka udah sama-sama mahram gitu ya, ngeliatnya juga adegan romantisnya nyaman gitu. Karena gue sempat inget, jadi dulu tuh ada ya kayak semacam film religi gitu yang pemerannya bukan suami istri gitu, dan sempat dikritik juga karena terlalu banyak adegan-adegan romantisnya yang agak bikin nggak nyaman untuk dilihat. Nah, beda sama film ini. Yang kedua, pesan moralnya ini kuat dan juga meaningful. Jadi adalah jenis film yang nggak cuma ngasih tontonan hiburan, tapi juga bisa ngasih sebuah tuntunan kehidupan. Banyak banget pesan moral yang bisa kita ambil gitu, kayak misalnya saat kita kehilangan segalanya, misalnya pasangan, keluarga, harta, teman, jangan lupa kita masih punya Allah gitu yang akan selalu mendampingi kita gitu. Terus gue yakin nih buat kalian yang suka sama film dengan muatan dakwah secara verbal ya kalian sih bakal suka film-film yang kayak gini. Yang ketiga ini actingnya Natasha Rizky yang cukup mencuri perhatian. Jadi dia itu kan di sini berperan sebagai sahabat Kiki ya, sebagai supporting role, dan dia itu udah lama juga nih kayak comebacknya dia deh, terakhir dia main film tahun 2021 ya, Laila Majnun, dan dia tuh cukup cair, cukup enak dan natural gitu obrolan-obrolannya, dan kayak gue percaya mereka berdua tuh, si Natasha Rizky sama Citra Kirana tuh kayak sahabatan beneran gitu ya, meskipun ada beberapa jokesnya tuh yang kayak agak-agak jadul gitu, cuman masih terdeliver dengan baik sama Natasha Rizky. Ini bikin karakter dia cukup menarik sebagai supporting role. Yang keempat ini visual dan wardrobe yang cukup memanjakan mata. Jadi emang di film tuh ya si Citra Kirana sama Natasha Rizky itu cantik banget, pakaiannya modis-modis banget gitu ya. Dan juga perkembangan karakter Kiki itu divisualisasikan dengan baik, gimana awalnya itu kan dia kayak ya masih apa ya, hijabnya yang pendek gitu kan, saat itu kan kayak ngerasa belum taat-taat banget itu, sampai akhirnya dia bertransformasi, dia mulai memakai hijab syar'i. Terus juga untuk tim makeupnya terutama yang make upin Rezky Aditya, dimana dia sempat berjenggot gitu, dan itu sempat bikin gua pangling gitu ya, sampai dia ada karakter lain yang berbeda juga. Dan menurut gue kayak detail-detail kayak gini tuh penting untuk menambah pengalaman menonton. Dan yang namanya film pasti ada kekurangannya juga, dan ini adalah beberapa hal yang menurut gue masih bisa diperbaiki dari film Keajaiban Air Mata Wanita. Yang pertama ini feel emotional di awalnya kayak kurang kuat gitu loh, jadi gue ngerasa
ini di babak awal itu agak terburu-buru gitu. Jadi di first act ini langsung kita ngeliatin si Kiki ini tuh dapat musibah bertubi-tubi gitu, langsung nangis-nangis. Dimana saat itu kita kayak belum kenal banget si Kiki ini kayak gimana karakternya gitu, sifatnya. Kita belum invest dan connect sama dia gitu ya. Jadi ketika musibah datang itu ya gue sih belum ngerasa sedih sama simpatinya gitu sama dia. Yang kedua ini gue ngerasa jokesnya tuh kayak kurang lepas dan jadul banget gitu. Jadi gue ngerasa memang target penonton film ini tuh adalah ibu-ibu ya, ibu-ibu banget gitu ya. Dimana pas kemarin gue nonton di bioskop aja, itu tuh kayak 80%-nya ibu-ibu usia berapa ya, 30 sampai 50 tahunan gitu ya. Jadi ada beberapa jokes yang menurut gue kayak nggak masuk ke gue gitu. Gue sama sekali nggak ketawa. Cuman lucunya mereka tuh ketawa-ketawa, itu kayak happy dan enjoy banget si ibu-ibu itu ketawanya gitu ya. Ya ini mungkin balik lagi masalah keselera sih ya. Yang ketiga, gue ngerasa ini plot ceritanya tuh sederhana ya gitu. Jadi memang film itu kan alurnya cukup lurus ya, kayak fokus ke pesannya bagaimana kita harus sabar menghadapi musibah ya. Sebenarnya bagus, cuman di sisi lain tuh bikin filmnya kayak mudah ditebak sih. Jadi bagi kalian yang suka sama film yang model ada plot twistnya atau film dengan alur cerita yang kompleks, ya mungkin film ini ya kurang terasa menantang bagi kalian. Overall, Keajaiban Air Mata Wanita ini adalah film drama keluarga yang syarat akan pesan moral dan juga inspirasi kehidupan. Ya meskipun masih ada kekurangan, film ini tetap bisa menjadi tontonan yang meaningful, apalagi bagi kalian yang nyari film keluarga yang mengharu biru. Tambah lagi kan nih aktor sama aktrisnya itu suami istri beneran, jadi tuh nggak bikin risih gitu kalau kalian mau ngajakin orang tua nonton atau keluarga nonton. Jadi buat kalian yang penasaran, cus langsung gas aja ke bioskop, ajak keluarga kalian buat nonton, terutama ibu kalian, teman juga boleh gitu ya. Jadi gue yakin adalah jenis film yang merupakan tontonan yang bermanfaat. Belum itu juga mau bilang makasih buat teman-teman yang udah join membership Cinecrip yang masih setia, karena dukungan kalian itu sangat berpengaruh untuk kelangsungan channel ini dan membuat hostnya makin semangat. Oke, kalau gitu sekian aja dulu dari gue. Mungkin teman-teman yang udah nonton filmnya gimana? Kalian boleh share di kolom komen tentang pendapat kalian tentang film ini. Jangan lupa dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel Cinecrip. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.